Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, Liao Yangbing, yang berada di atas tembok kota, merasakan sakit kepala datang. Dia melihat ras laut yang agresif, awan gelap yang bergulung, ombak yang mengerikan, dan aura kuat antara laut dan langit, yang semuanya mengejutkannya. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Muda Yunxiao menyelesaikan semuanya? Foto-foto besar kota Haiti menatap dengan mata terbuka lebar dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Kali ini, mereka bukan tentara udang atau jenderal udang, masing-masing dari mereka tampak galak dan jahat, mereka tidak boleh diremehkan. Wajah Liao Yangbing juga pucat, dan dia tiba-tiba berteriak, "Siapa kamu? Ada apa?" Dia juga seorang ahli kaisar bela diri bintang 4 puncak. Dengan teriakannya, suaranya segera bergema sejauh ribuan mil, membubarkan fenomena aneh di atas kota Haiti, dan segera mengurangi tekanan pada orang-orang di kota. Percikan besar masih naik, dan seekor paus raksasa muncul dari laut. Meja dan kursi dipasang di permukaan air. Guang Yi dengan santai makan segala macam buah-buahan langka dan berharga. Auranya benar-benar berbeda dari beberapa hari yang lalu. Ada energi kekerasan yang melonjak di tubuhnya. Suara Liao Yangbing datang dari jauh. Dia terkejut saat menyadari bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Dia setidaknya seorang kaisar bela diri tahap menengah. Paman Ming dan yang lainnya berdiri di belakang Guang Yi ketakutan. Paman Ming buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuanku, pria ini adalah penguasa kota-kota Haiti. Terakhir kali, dia terluka oleh terlalu banyak pelacur, jadi dia mengirim Li Yunxiao ke sini. Sekarang, dia mungkin sudah pulih, jadi dia datang ke sini sendiri." Guang Yi mengerutkan kening. Sebagai kaisar bela diri tahap menengah, bagaimana tubuhnya bisa terluka oleh terlalu banyak pelacur? Mungkinkah pihak lain sedang mengembangkan teknik rahasia? Seorang pria dari klan Paus Gigi yang berdiri di sampingnya menerima perintah dan berteriak, "Tuan Guang Yi dari keluarga kerajaan Laut Timur ada di sini, penguasa kota-kota Haiti dan Li Yunxiao telah datang menemuimu." "Apa? Keluarga kerajaan Laut Timur?" Orang-orang di tembok kota semuanya terkejut. Dark North Lai Feng juga khawatir, jika perang pecah, dia mungkin akan terseret ke dalamnya juga. Sekarang pulau teleportasi benar-benar banjir, tidak ada kesempatan untuk pergi sama sekali. Liao Yangbing tidak berani pergi dan berteriak, "Keluarga kerajaan Laut Timur bukanlah keluarga kerajaan umat manusia kita, mengapa kita harus beraudiensi dengan mereka? Jika tidak ada yang lain, silakan kembali dengan cepat dan jangan ganggu wilayah umat manusia." "Tidak sopan." Anggota klan Paus Gigi berteriak marah, "Panggil Li Yunxiao itu di sini sekarang, atau aku akan menghancurkan kota Haiti Anda dengan puluhan ribu tentara suku laut." Saat dia meraung, ratusan prajurit Paus Gigi antara laut dan langit mulai memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah tertinggi bela diri. Puluhan ribu tentara udang dan jenderal udang juga menabuh gong dan drum dengan momentum yang menggelegar. Ombak menjadi lebih ganas di bawah kekuatan seperti itu. Wajah manusia di tembok kota semuanya pucat mematikan, tanpa jejak darah. Klan Paus Bergigi adalah klan yang kuat secara alami. Banyak keturunan mereka dengan bakat luar biasa lahir sebagai kehormatan bela diri dari 8 alam terpencil. Bahkan mereka yang memiliki bakat yang sangat rendah akan dikeluarkan dari klan jika mereka tidak dapat mencapai alam kehormatan bela diri pada saat mereka mencapai usia dewasa. Mereka harus menemukan jalan keluar mereka sendiri. Dengan demikian, klan Paus Gigi adalah salah satu klan paling kuat di bawah klan Raja Laut Timur. "Brengsek, pasti Li Yunxiao yang menyebabkan masalah. Saya tahu dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik." Beiming Lai Feng berkata dengan gigi terkatup. "Ya, di mana Li Yunxiao? Bukankah dia mengalahkan Raja Ras Laut?" "Oh tidak, di mana dia? Jangan bilang dia sudah melarikan diri." "Perusahaan perdagangan Purple Cloud. Pergi ke perusahaan perdagangan The Purple Cloud dan temukan dia." Sebuah suara samar terdengar, dan sosok Yunxiao muncul di atas tembok kota. "Tidak perlu mencariku, aku di sini." "Li Yunxiao, masalah yang kamu sebabkan, lihat sendiri bagaimana kamu akan membersihkannya." Wajah Beiming Lai Feng pucat saat dia dengan marah berkata, "Jika perang antara kedua ras dipicu,
tidak hanya seluruh kota Haiti yang tidak akan terhindar, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada umat manusia? Petik 2. Yun Xiao mencibir, perang apa antara kedua ras? Tanyanya, perang apa? Terakhir kali saya berbicara dengan mereka, mereka semua sangat senang, kali ini, mereka mungkin di sini untuk mengundang saya minum teh, aku akan pergi minum beberapa cangkir dulu. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah ahli balapan marinir. Baru pada saat itulah hati semua orang sedikit tenang, berpikir bahwa Yun Xiao tidak akan menganggap hidupnya sebagai lelucon. Yun Xiao terbang di atas paus besar itu dan memandangi orang-orang di semprotan air sambil tersenyum. Formasi pihak lain hanya bisa menakut-nakuti mereka yang belum pernah berhubungan dengan suku laut tingkat tinggi dan takut pada mereka, baginya, formasi ini tidak layak untuk dipamerkan. Dia segera terbang menuju air. Tidak sopan. Wajah pria dari klan Paus Gigi menjadi gelap, dan lapisan cahaya berair muncul di tinjunya yang besar, jika dilihat dengan seksama, itu sebenarnya dikompresi sampai hampir mengeras, saat dia menyerang, suara gemetar keras terdengar di udara, itu adalah kekuatan penguasa bela diri dari 9 surga. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menebas pedang esnya, suhu antara laut dan langit tiba-tiba turun secara ekstrim, dan kekuatan pukulan itu sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin, kemudian, itu dipatahkan oleh sinar pedang, dan gempa susulan juga tersebar, menyebabkan ribuan teratai es mekar dan membeku di udara. Pria kuat dari klan Paus Gigi terkejut, Yun Xiao hanyalah seorang tertinggi bela diri, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangannya? Sementara dia masih syok, Yun Xiao sudah menginjak teratai es dan hendak melangkah ke dalam air. Tidak sopan. Laut yang tak terbatas. Ahli klan Paus Gigi meraung keras, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba membesar, dia meletakkan telapak tangannya di depan dadanya, dan kekuatan esensinya menyebar, seolah-olah seekor paus mini sedang berenang di sekitar telapak tangannya, dan dia mendorongnya keluar dengan raungan keras. Setiap gelombang kekuatan lebih kuat dari yang terakhir, seperti ombak yang menghantam tembok kota, setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir. Yun Xiao menggambar lingkaran di depannya dengan satu tangan, dan cermin senja kesedihan besar dipanggil, yang tumbuh hingga diameter lebih dari 2 meter dan diblokir di depannya. Ledakan. Kekuatan besar menghantam cermin, dan hanya sebagian kecil dari itu yang menekan tubuh Yun Xiao melalui cermin, tetapi itu tidak bisa membahayakannya sama sekali, dan sebagian besar kekuatan dipantulkan kembali tanpa bergerak. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar, dan ahli klan Paus Gigi langsung dikirim terbang dengan kekuatan telapak tangannya sendiri, dia memuntahkan seteguk darah, dan benar-benar terluka. Murid Guang Yi menyempit saat dia menatap cermin di tangan. Yun Xiao dengan tatapan terkejut. Ras laut tidak memiliki alkemis, jadi persenjataan mendalam tingkat 9 sangat berharga di antara umat manusia, dalam ras laut mereka, kecuali untuk 4 keluarga kerajaan laut, persenjataan mendalam tingkat 9 pada dasarnya tidak terlihat, para alkemis dari suku laut sama dihormatinya dengan dewa. Setelah dikalahkan dalam satu gerakan, ahli klan Paus Gigi itu terkejut sekaligus marah, dia mengeluarkan serangkaian raungan dan menyerang ke depan, ingin bertarung lagi. Berhenti, Guang Yi menghentikannya dengan teriakan ringan, lalu menoleh ke Yun Xiao, yang sedang menginjak air, dan berkata dengan dingin, kamu adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Yun Xiao duduk di kursi di sebelah Guang Yi dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, itu benar, saya sudah lama tidak mencicipi anggur enak dari keluarga kerajaan Laut Timur, tapi masih sangat harum. Oh, jadi kamu pernah mencicipinya sebelumnya. Guang Yi memandang Yun Xiao dari atas ke bawah, tetapi dia tidak menganggapnya akrab sama sekali. Hehe, itu semua berkat orang lain. Yun Xiao mengubah topik pembicaraan dan langsung ke intinya, merah kecil itu sekarang adalah adik baptisku, mengapa kamu mencarinya? Ekspresi Guang Yi berubah seketika, sikap pangerannya yang anggun tersapu, dia berseru, apa? Batu Pelangi adalah saudara perempuanmu. Kamu pasti bercanda. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, jadi, tubuh asli Xiao Hong disebut batu pelangi, sepertinya itu juga sejenis batu. Batu pelangi Pixiu, batu neon Pixiu, keduanya menyatu, bisakah itu disebut batu pelangi? Yun Xiao mulai menebak-nebak di dalam hatinya, semakin dia memikirkannya,
semakin dia merasa bahwa itu mungkin, nama-nama itu saja sangat cocok, dan sekarang mereka memang telah menyatu bersama. Wajah Guang Yi sangat suram dan dia berkata dengan dingin, "Di mana batu pelangi sekarang? Segera serahkan." "Tenanglah," kata Yun Xiao dengan isyarat, "saya ingin tahu apakah saudara Guang Yi pernah mendengar sesuatu yang disebut Aegirin." Petik 2. Neonit. Guang Yi mengerutkan kening dan sepertinya tidak tahu, matanya tiba-tiba berkedip dan dia berkata, "Neonit, batu pelangi, mungkinkah ada hubungan di antara ini?" Batu pelangi. Yun Xiao sedikit kecewa, sepertinya Guang Yi tidak tahu hubungan di antara mereka, apa sebenarnya batu pelangi ini. "Bisakah saudara Guang Yi menghilangkan keraguanmu?" Guang Yi menatapnya dengan dingin dan mencibir, "Tidakkah menurutmu kamu sudah banyak bertanya? Dengan basis kultivasi dan kekuatanmu, itu sudah menjadi berkah yang telah kamu kembangkan selama beberapa kehidupan untuk bisa minum bersamaku." Petik 2. Yun Xiao mencibir saat dia bangkit dan melangkah pergi, "Karena itu masalahnya, saya akan pergi, kamu bisa minum anggur ini sendirian. Kamu ingin pergi tanpa meninggalkan batu pelangi. Lelucon apa?" Aura Guang Yi naik dan kekuatan naga menekan dari langit seperti awan gelap. Di belakangnya, Paman Ming, kepala kepiting, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, meskipun kekuatan naga ini tidak diarahkan pada mereka. Kaki mereka gemetar ngeri, bahkan para ahli klan Paus Gigi di sekitarnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bau serangga sangat tidak enak. Yun Xiao melambaikan tangannya di samping hidungnya, lalu melangkah ke udara sambil tersenyum, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri. Apa? Dia sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan naga. Guang Yi, yang terbiasa menggunakan kekuatan naga untuk menekan ras laut di dasar laut, sedikit tidak nyaman dan buru-buru berteriak, "Hentikan dia!" Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dari klan Paus Gigi bergegas mendekat dan membentuk dinding daging yang besar. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka menyerang dengan kekuatan telapak tangan yang kuat, dan untuk sesaat, uap air membubung ke langit, menyegel langit dan bumi, menghalangi cahaya pelarian Yun Xiao. Ini terutama terjadi pada ahli klan Paus Gigi yang telah melukainya sebelumnya. Dia tampaknya seorang pemimpin kecil, dan dia segera bergegas untuk membalas dendam. Laut yang tak terbatas. Beberapa teknik seni bela diri serupa datang dari segala arah. Seni bela diri orang-orang laut ini sama langkahnya dengan senjata tingkat yang dalam, tetapi setiap ras akan selalu memiliki satu atau dua teknik seni bela diri yang sesuai dengan karakteristik ras mereka. Seperti laut tak terbatas ras Paus Gigi, itu terbuka dan lebar, dan karakteristik palm power mereka yang kuat ditampilkan dengan jelas, itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada teknik seni bela diri yang mencolok itu. Selain itu, ombak yang bergulir antara laut dan langit adalah lingkungan yang paling menguntungkan bagi mereka. Wajah orang-orang di tembok kota Haiti di kejauhan sangat jelek, akhirnya, perkelahian pecah. "Dia memang tidak bisa diandalkan," kata Beiming Lai Feng dingin, "saya sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Terlalu berbahaya bagi Tuan Muda Yun untuk sendirian." Seru Han Xuan, "Tuan Liao, tolong kirim seseorang untuk membantunya." Terima. Dia mencari kematian, dan dia bahkan menyeret kita semua ke bawah." Wajah Beiming Lai Feng dingin, "Dia akan senang jika Yun Xiao mati di sini. Tetapi satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana bertahan dari bencana ini. Dia tidak mampu menempatkan dirinya dalam bahaya, jadi, dia mulai dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri." Wajah Liao Yangbing juga bergerak-gerak, dia secara alami tidak ingin menyelamatkan Yun Xiao, tetapi dia sekarang bersekutu dengannya, dan mereka akan bertarung melawan kekuatan kuat keluarga Beiming bersama-sama di masa depan. Dia tidak ingin Yun Xiao mati begitu saja. "Mari kita tunggu dan lihat, lagi pula, kita tidak tahu situasinya." Liao Yangbing berkata dengan ekspresi kosong. Han Xuan cemas, tetapi pertempuran di kejauhan bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu, tidak ada gunanya bahkan jika dia pergi, dan dia hanya akan menyeret pihak lain, dia hanya bisa cemas. Tembakan besar lainnya juga tidak mau bergerak, mereka semua melihat dengan ekspresi muram. Merasakan serangan yang datang dari segala arah, Yun Xiao tidak panik meskipun kedap udara, ini hanya kehormatan bela diri dari suku laut, dan mereka tidak bisa membahayakannya. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilat, ribuan kekuatan telapak tangan bertabrakan satu sama lain,
menyebabkan guntur mengaum, tetapi mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi kilat, sebuah gerakan yang hampir tak terkalahkan di bawah alam bela diri tertinggi. Anda paus besar bersembunyi di dasar lautan sepanjang hari, kamu pasti belum pernah mengalami kekuatan kilat surgawi, bukan? Petik 2. Tubuh Yun Xiao perlahan mengembang, awan gelap yang bergulir di langit sepertinya terpengaruh olehnya, karena petir berkedip lebih keras dan terus jatuh, yang semuanya diserap olehnya. Ikan bakar harum dengan kekuatan petir. Tubuhnya, yang telah mengembang hingga menjadi hampir transparan, tiba-tiba meledak, berubah menjadi puluhan ribu petir yang meledak ke segala arah, itu seperti kekuatan langit dan bumi, dan neraka guntur telah terbuka di dunia fana. Di bawah guntur yang memekakkan telinga, jeritan tentara suku laut yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya, naga petir bergemuruh di atas orang-orang ini, dan klan paus gigi besar semuanya disambar petir. Aku marah. Komandan muda klan paus gigi meraung marah, dan matanya memuntahkan api, kemudian, dia melemparkan lautan tak terbatas dari langit dan menerobos penjara guntur dengan Kaisar Ki dari 9 surga, dia mengumpulkan semua kekuatannya di telapak tangannya, mencoba membunuh Yun Xiao untuk selamanya. Di tengah penjara guntur, sosok Yun Xiao perlahan muncul, dia membuat segel tangan, dan dua aliran kekuatan unsur melesat keluar, mengembun menjadi roda badai api besar yang berputar di depannya. Prajurit klan paus gigi yang dekat dengannya gemetar ketakutan dan keputusasaan. Kekuatan kilat dan api adalah musuh bebuyutan suku laut, hanya kerusakan elemen saja yang sulit bagi mereka untuk bertahan. Ritme angin, niat api, sirkulasi angin dan api, 3000 dunia cahaya kecil. Di bawah kendali kekuatan telapak tangannya, Yun Xiao mengedarkan roda badai api secara ekstrim dan tiba-tiba membuangnya. Ledakan, Komandan klan paus gigi, lautan tak terbatas, langsung meledak dan menghilang tanpa jejak, kekuatan unsur yang kuat menyapu, dan tidak hanya dia, tetapi juga lebih dari 100 prajurit klan paus gigi di sekitarnya semuanya tersedot ke dalamnya, menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Roda badai api menyebar di antara laut dan langit seperti matahari yang terik, memecahkan fenomena aneh di langit yang gelap. Yun Xiao melayang di dunia angin dan api seperti dewa, menatap langit dengan dingin. Puluhan ribu tentara suku laut sangat ketakutan dengan kekuatan ini sehingga mereka terus mundur, sejumlah besar anggota suku laut tingkat rendah sangat ketakutan sehingga mereka langsung melarikan diri ke laut. Di kejauhan, di atas tembok kota Haiti, semua orang juga terkejut, meskipun mereka tahu bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun nomor 1, ketika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, itu masih mengejutkan. Mata Liao Yangbing juga dipenuhi dengan keterkejutan, berpikir bahwa ini pasti kartu truf Yun Xiao, selama dia lebih kuat, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertarung melawan keluarga Beiming. Komandan klan paus gigi terbakar hitam, dia memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang lebih dari 1000 meter, namun, semangat warriors ras laut membuatnya menahan rasa sakit dan raungan saat dia menyerang lagi. Berhenti. Guang Yi akhirnya tidak tahan lagi, dia juga terkejut, aura menakutkan yang dipancarkan oleh kekuatan angin dan api membuatnya merasa khawatir. Yun Xiao melambaikan tangannya ke udara, dan angin serta api yang memenuhi langit dengan cepat menyusut, sementara langit yang seperti matahari yang terik perlahan berubah menjadi cerah. Sesaat kemudian, seekor buaya muncul di bawah kaki Yun Xiao. Buaya itu tampak sangat berbeda dari ketika berada di langit berbintang alam luar. Buaya saat ini hanya memiliki setengah dari tubuh aslinya, dengan penambahan api ilahi Phoenix, tubuhnya sekarang memiliki banyak pola merah menyala yang aneh, dan sirip punggung seperti api tumbuh di punggungnya. Guang Yi menatap makhluk aneh ini dengan kaget, dia tidak tahu apa itu, tetapi dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya, seolah-olah tekanan yang dipancarkan benda ini bahkan di atas kekuatan naganya. Buaya itu merentangkan keempat kakinya di udara dan memanjat dengan canggung, namun, itu sangat cepat dan tiba di depan Guang Yi dalam sekejap. Guang Yi tidak bisa duduk diam lagi, dia berdiri dan mundur, berseru, makhluk macam apa ini? Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, itu hanya buaya bodoh yang telah saya besarkan, tentu saja, Tuan Muda Guang Yi adalah anggota keluarga kerajaan Donghai, dia tinggi dan perkasa, secara alami, dia tidak akan mengenali monster tingkat rendah ini. Buaya,
Mata Guang Yi membelalak, itu memang buaya, meskipun memiliki pola dan sirip punggung, itu harus menjadi varian. Kau telah melukai begitu banyak prajurit suku lautku tanpa menahan diri, apakah kamu tidak takut memulai perang antara dua ras? Tanyanya. Setelah dia tenang, Yun Xiao mencibir dan mendengus, apa yang disebut perang antara kedua ras hanyalah cara bagi prajurit kita untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, apa yang Anda takutkan? Ngomong-ngomong, Laut Timur sangat besar, dan tidak ada cara untuk membunuh semua ras laut. Jika kita membunuh mereka, kita selalu bisa memiliki lebih banyak, jadi apa yang perlu ditakuti? Kamu pengecut. Wajah Guang Yi langsung menjadi pucat, pembuluh darah di lengannya menonjol, niat membunuhnya tetap ada saat dia berkata dengan dingin, begitu kedua ras memulai perang, itu akan menjadi akhir dunia bagi kalian manusia. Bahkan apa yang disebut domain suci Anda akan dihancurkan dalam sekejap. Haha, Yun Xiao tertawa, itu bukan urusanku, saya juga menemukan para Gizers tua dari zona suci itu merusak pemandangan untuk waktu yang lama, aku harus merepotkanmu untuk pergi dan meratakan mereka, jika Anda tidak meratakan mereka, Anda pengecut. Guang Yi sangat marah sehingga dia memamerkan giginya, wajahnya mulai berputar dan berubah seolah-olah dia akan berubah menjadi naga, sebagai keturunan dari keluarga kerajaan yang tinggi dan perkasa, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan batu pelangi itu dan kekuatan menakutkan orang ini di depannya, akalnya menang atas emosinya, dia berkata dengan marah, aku tidak ingin menyia-nyiakan napasku padamu, serahkan batu pelangi dan Anda bisa pergi, kami juga akan langsung menarik pasukan kami. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Yun Xiao mendengus dan berkata, apa hubungannya denganku, apakah kamu mundur atau tidak? Jangan mundur jika Anda tidak mau, aku akan pergi dulu, kalian bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia menginjak buaya dan hendak pergi, dia bergumam, sungguh sekelompok badut, jika Anda memiliki kemampuan, tetaplah di laut selama beberapa tahun, kalian semua pengecut jika aku tidak melakukannya. Kamu, pengecut, sialan, sialan. Guang Yi benar-benar marah dan meraung, prajurit Paus Gigi, panggil totem Meng Tian. Komandan junior klan Paus Gigi, yang seluruh tubuhnya telah terbakar, terkejut, dia buru-buru menerima perintah itu, pada saat ini, prajurit klan Paus Gigi yang terluka ringan semuanya berkumpul, sebanyak 7 orang membentuk lingkaran besar dan mulai menggunakan semua jenis teknik. Paman Ming dan prajurit udang lainnya sudah lama bersembunyi jauh, puluhan ribu orang menonton dengan ngeri, tetapi mereka tidak berguna. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia akhirnya menjadi serius. Setiap anggota ras laut memiliki totem mereka sendiri, totem ini tidak dibuat dari udara tipis, mereka adalah prajurit super kuat yang pernah ada sebelumnya atau sekarang, misalnya, totem keluarga kerajaan adalah naga sejati, dan totem dari cabang jaminan keluarga kerajaan hanya bisa menjadi naga si. Totem klan Paus Gigi adalah benda yang disebut Meng Tian, jelas, dia adalah eksistensi kuat yang masih hidup di laut. Naluri Yun Xiao sebagai seorang pejuang membuatnya merasa bahwa tidak baik kehilangan ketenangannya, jika dia benar-benar dipanggil, seluruh kota Haiti akan hancur. Meskipun dia tampak riang di permukaan dan tidak mengambil hati apapun, tidak mungkin baginya untuk menutup mata terhadap hidup dan mati jutaan orang. Apakah kamu pikir kamu bisa memanggilku hanya karena kamu mau? Apakah menurutmu aku tidak ada? Yun Xiao berteleportasi dan muncul tepat di atas lingkaran besar, buaya di bawah kakinya segera berubah menjadi roda badai api dan berputar dengan cepat. Guang Yi terkejut, dia sudah siap untuk menyerang, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan berteleportasi secara langsung, tanpa berpikir, cahaya biru terbang keluar, itu adalah burung laut yang terbuat dari air. Gulu-gulu, burung laut itu terbentuk dari beberapa elemen air yang aneh, ukurannya tumbuh dengan cepat, ketika 3000 roda angin dan api menghantam burung laut, ia tidak bertabrakan, itu seperti batu yang jatuh ke laut, tenggelam ke laut. Apa? Yun Xiao tercengang, dia benar-benar tidak tahu elemen apa di dunia yang dapat menahan kombinasi angin primordial dan api ilahi Phoenix, tapi, dunia begitu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat semuanya memiliki pengekangan alami dan alaminya sendiri. Yun Xiao tidak panik, dia mengubah gerakan tangannya dan berteriak, 3000 dunia besar yang bersinar. Kekuatan roda badai api, yang telah tenggelam ke dalam tubuh burung laut, tiba-tiba meningkat 1 tingkat, jangkauan pemintalan terus meningkat, dan dalam sekejap,
burung laut itu terbuka dan tiba-tiba ditekan. Bum bum bum, elemen air yang telah memadatkan burung laut benar-benar menguap dalam sekejap. Wajah Guang Yi menjadi pucat karena ketakutan, jelas tidak percaya. Pada saat yang sama, dia merasakan ledakan rasa sakit tetapi itu memberinya sedikit waktu. Dia berubah menjadi bentuk setengah naga dan menusuk dengan garpu baja emas di tangannya. Pemogokan air 3000. Orang-orang dari ras laut sangat kekurangan senjata tingkat yang dalam. Trisula adalah simbol keluarga Bo, penguasa 4 lautan, jadi mereka semua suka menirunya. Selain itu, trident juga sangat mudah dibuat, sehingga cocok untuk digunakan oleh orang-orang dari ras laut. Dengan tusukan Guang Yi, langit berubah warna, uap air dari segala arah dengan cepat berkumpul, membentuk aliran air besar yang menekan dengan kekuatan yang tak terbatas. Tempat ketiga dalam pemungutan suara bulanan, tempat ke-22 dalam pemungutan suara rekomendasi, tidak ada kekuatan dalam suara rekomendasi semua orang. Seperti paus yang muntahkan pilar lautan, serangan air menembus roda angin dan api dan melesat ke arah Yun Xiao seperti gunung berapi yang meletus. Yun Xiao tercengang, aura yang meledak dari tubuh Guang Yi sebenarnya agak mirip dengan Ran Xiang, dan dia juga seorang jenius dengan garis keturunan yang sangat murni. Dia telah melihat keturunan kerajaan dari ras laut dengan garis keturunan seperti itu di Laut Timur, tetapi mereka sangat langka. Dia hanya bertemu 2 keturunan kerajaan dari ras laut, dan mereka berdua jenius. Apakah dia terlalu beruntung, atau apakah 4 laut berubah setelah beberapa dekade? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kolom air terlalu kuat, tetapi kecepatannya melambat setelah mematahkan roda badai api, jadi Yun Xiao menghindarinya di udara. Beberapa gerakan pendek ini sudah cukup, dan Clansman Paus Gigi yang dipanggil sudah dipanggil kembali di bawah perlindungan Guang Yi. Permukaan laut juga mulai naik perlahan, dan punggung paus raksasa terungkap. Peron tempat Guang Yi berada sebelumnya adalah pilar air yang telah ditembakkannya, bagian belakangnya sebenarnya diukir dengan susunan padat yang menyilaukan mata. Selanjutnya, prajurit klan Paus Gigi juga terbang ke udara, menjaga sisi Guang Yi. Meskipun mereka telah menderita berbagai tingkat luka, itu adalah tugas dan misi mereka untuk melindungi klan kerajaan dengan nyawa mereka. Beberapa tentara yang bertanggung jawab untuk memanggil mereka telah selesai bekerja sama, dan lorong gelap perlahan terbuka. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, "Guang Yi, segera berhenti memanggil, atau aku akan membunuhmu." Guang Yi tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia mendengar itu. Namun, bagaimana dia bisa berhenti karena itu? Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin berhenti, itu sederhana, serahkan batu pelangi." "Beri aku 3 bulan untuk memikirkannya," kata Yun Xiao sambil berpikir, "saya akan memberi Anda jawaban setelah itu." 3 bulan untuk dipertimbangkan. Dalam mimpimu, tidak. Guang Yi menolak dan berkata dengan dingin, "Karena kita tidak bisa berbicara, maka aku akan menerimanya sendiri." Aura menakutkan berangsur-angsur keluar dari lorong yang berangsur-angsur terbuka, itu membawa bau barbarisme dan darah. Tampaknya apa yang disebut totem telah mulai bergerak. Niat membunuh di mata Yun Xiao berangsur-angsur berkumpul saat dia berkata dengan suara dingin, "Jika itu masalahnya, maka kamu memintanya." Dia memberi isyarat di udara, dan 9 pedang bintang dingin langit utara terbang keluar, membentuk diagram pedang di udara. Itu berputar terus-menerus seperti awan gelap, dan pedang Qi merembes keluar darinya. Hujan awan pedang. Yun Xiao menunjuk jari ke udara dan berteriak, "Hujan awan pedang." Awan pedang menembakkan 10.000 berkas cahaya yang kuat, dan hujan pedang yang menakutkan turun, membelah langit dan bumi. Semua anggota suku laut terkejut. Hujan pedang tidak hanya menutupi area yang luas, tetapi juga sangat kuat. Setiap pedang berisi serangan kehormatan bela diri dari segala arah, seolah-olah kehormatan bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang sama. Antek-antek ras laut semuanya keluar dan berteriak, semuanya di bawah 8 alam terpencil terbunuh, bahkan klan Paus Gigi yang terluka tidak bisa menahannya, dan luka mereka memburuk. Untuk menghindari terlalu banyak cedera, Yun Xiao mencoba mengendalikan jangkauan hujan pedang dengan susunan pemanggilan sebagai pusatnya. Puluhan ribu tentara udang dan jenderal dari suku udang liar surgawi telah lama takut bersembunyi di kejauhan dalam pertempuran sebelumnya, sehingga korbannya minimal. "Li Yun Xiao, beraninya kamu membunuh tentaraku. Kamu pantas mati."
Guang Yi sangat marah, bersama dengan beberapa klan paus gigi yang kuat, mereka bangkit dari langit dan mengepung Yun Xiao. Lelucon apa? Yun Xiao mencibir, jika negosiasi gagal, bukankah itu hanya membunuh? Dia mengubah gerakan tangannya, dan awan pedang langsung hancur, 9 pedang bintang dingin surga utara terbang kembali kepadanya dan membentuk diagram pedang, lautan pedang Qi tiba-tiba menyebar, dan cahaya melesat dan bersinar. Gambar pedang, merangkul bulan di 9 surga. Saat dia berteriak, pedang besar berbentuk pedang terbentuk di langit dan menebas. Ruang itu terkoyak seperti resleting, dan prajurit klan paus gigi yang menyerang semuanya diledakkan oleh pedang berbentuk pedang, berubah menjadi tumpukan daging dan darah yang menghilang di udara. Hati Guang Yi dipenuhi dengan keterkejutan, di bawah aura berbentuk pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, jika dia tidak hanya memadatkan garis keturunannya, dia tidak akan bisa menahan pedang Qi. Komandan klan paus gigi tiba-tiba meledak dengan energi yang luar biasa saat dia meraung, "Jangan sakiti Tuan Guang Yi." Dia tidak tahu keterampilan bela diri lainnya, itu masih laut yang tak terbatas, tetapi sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya. Sebuah gambar aneh muncul di belakangnya, kekuatan telapak tangan bergegas dengan air laut yang mengejutkan dan memblokir di depan Guang Yi. Bang bang bang. Qi dari 9 pedang yang berubah mengguncang lautan energi telapak tangan yang tak terbatas sampai menjadi kacau dan energi telapak tangan meledak. Puff! Komandan klan paus gigi akhirnya memuntahkan seteguk darah dari serangan balik, dia tidak lagi bisa memblokir pedang itu, dan dia menolak untuk mundur dalam keputusasaannya. Pada akhirnya, dia dihancurkan berkeping-keping oleh pedang Qi, tidak meninggalkan apa-apa. Di bawah pertahanan tembok manusia, Guang Yi berhasil mengulur banyak waktu, trisula memancarkan sinar cahaya, mengembun menjadi bayangan warna-warni, seperti pelangi yang menembus matahari, itu menyerang. Dengan pukulan berbentuk pedang, ledakan, bentuk 9 pedang rusak, tetapi Guang Yi sendiri juga tidak dalam kondisi yang baik, dia dikirim terbang. Pada saat ini, kengerian di hatinya telah mencapai puncaknya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat mundur ke belakang paus dan mulai melemparkan mantra ke dalam susunan rumit di sekitarnya, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan gigi terkatup, "Sial! Kamu benar-benar berani membunuh tentara lautku. Permusuhan ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati." Yun Xiao menarik kembali 9 pedangnya dan berkata dengan dingin, "Jika negosiasi gagal, bukankah itu berarti kita akan mulai membunuh? Kematian orang-orang ini harus dihitung di kepalamu." Yun Xiao membuka mata surgawi di antara alisnya, dan tablet alam ilahi terbang keluar, dia melemparkan beberapa segel mantra ke dalamnya, dan tanah segera meluas, gravitasi tak terbatas terbentuk pada saat itu, dan seluruh ruang berubah bentuk oleh gravitasi besar, runtuh menuju tablet alam ilahi. Pada saat itu, tablet alam ilahi berubah menjadi gunung dan tiba-tiba jatuh. Langit ditarik ke bawah seperti kain putih dan jatuh di punggung paus raksasa itu. Paus raksasa dari suku laut itu seperti kapal perang manusia, itu sangat kuat, dan begitu digunakan, kekuatannya tak terbendung, kelemahannya adalah terlalu besar, dan sulit untuk menyingkirkan ekornya. Oleh karena itu, Yun Xiao membuang musuh bebuyutan kapal perangnya, gravitasi tak terbatas pada tablet alam ilahi jatuh, dan bahkan sebelum menyentuh paus, ruang yang terdistorsi mulai menekannya ke laut. Mulut Guang Yi terbuka lebar, matanya hampir keluar, dia tidak tahu seberapa berat paus itu, tetapi untuk bisa memaksanya tenggelam sungguh sulit dipercaya dan tidak mungkin. Namun, hal yang mustahil ini ada tepat di depannya. Setelah beberapa saat terkejut, dia tidak repot-repot mengaktifkan formasi di punggung paus raksasa itu, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, jika dia disentuh oleh tablet alam ilahi, dia mungkin akan berubah menjadi pasta daging. Bum bum bum, tablet alam ilahi akhirnya mendarat di punggung paus raksasa, menghancurkannya begitu keras sehingga mengeluarkan tangisan teredam, tubuhnya yang besar mendorong air laut dan tenggelam, ombak besar melonjak di permukaan laut, dan fenomena aneh muncul satu demi satu. Di kejauhan, orang-orang di tembok kota-kota Haiti juga ketakutan dan ketakutan, mereka semua berpikir bahwa beruntung yayasan bela dirinya telah dihancurkan, jika tidak, jika dia diizinkan untuk berkembang, dia akan benar-benar menjadi orang nomor 1 dunia di masa depan. Saat ombak bergulung dan dunia berubah,
aura menakutkan datang dari laut, disertai dengan tawa liar Guang Yi. Haha, keluarlah, Meng Tian telah keluar. Li Yunxiao, mari kita lihat bagaimana kamu akan menimbulkan masalah sekarang. Di terowongan luar angkasa yang gelap, aura menakutkan semakin kuat, sepasang mata merah yang lebih besar dari lentera berkedip-kedip dengan cahaya berdarah, dan kepala besar itu telah melintasi terowongan. Beberapa ahli klan Paus Gigi yang bertugas memanggil semua mulai gemetar, dan dahi mereka sudah basah kuyup oleh keringat, namun, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Meng Tian ini adalah totem klan Paus Gigi, dengan hanya kepalanya yang terbuka, aura telah terkunci pada Yun Xiao. Yun Xiao merasa seolah-olah ada belati di punggungnya, dia telah melihat Meng Tian ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah totem klan Paus Gigi. Matanya langsung berubah menjadi bulan darah, dan pola aneh terbentuk di matanya, kekuatan spiritual yang aneh menyerang Meng Tian. Mata Meng Tian, yang semerah lentera raksasa, tiba-tiba fokus, mencerminkan pola susunan di mata Yun Xiao, tubuhnya, yang masih tersembunyi di lorong, tiba-tiba gemetar dan berhenti bergerak maju, aura berdarah di matanya mulai perlahan menghilang. Haha, binatang Menghong adalah ras laut kuno, dan klan Paus Gigi adalah keturunannya. Kekuatannya sebanding dengan penguasa bela diri berpangkat tinggi. Jika Anda berani membunuh seorang prajurit The Ocean Rache, Anda akan menjadi makanannya. Guang Yi masih tertawa, wajahnya sombong saat dia menatap dingin pada sosok yang bergerak naik turun di ombak. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Tuan Meng Tian? Tiba-tiba, salah satu anggota klan Paus Gigi merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan kaget. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah, dan dia berkata dengan heran, saya tidak tahu, mengapa kamu berhenti. Wajah orang ketiga yang awalnya pucat menjadi lebih pucat, dan tubuhnya tidak tahan lagi, dia berkata dengan cemas, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Guang Yi juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru berbalik untuk bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuan Guang Yi, sepertinya ada yang salah dengan Tuan Meng Tian, dia tidak bergerak di terowongan udara. Kata Clansman Paus Gigi dengan cemas. Hati Guang Yi tersentak dan dia buru-buru maju untuk memeriksa, dia melihat bahwa tubuh Meng Tian bergerak, tetapi aura liar dan kekerasan di tubuhnya telah menghilang, situasinya sepertinya tidak benar. Dan pada saat ini, sesuatu yang membuat mereka benar-benar tercengang terjadi, setelah beberapa saat kesal, Meng Tian benar-benar mulai perlahan mundur kembali ke lorong, dan akhirnya menghilang di depan mata semua orang, karena beberapa dari mereka tidak bisa bertahan, lorong akhirnya ditutup. Puff, puff, anggota klan Paus Gigi semuanya kelelahan, dan kenyataan di depan mereka telah menghantam mereka dengan keras, menyebabkan mereka muntah darah. Guang Yi juga benar-benar tercengang, seluruh tubuhnya tercengang. Yun Xiao memejamkan mata, dan dahinya berlumuran keringat, teknik okular menghabiskan terlalu banyak kekuatan mentalnya, membuatnya sedikit pusing, butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Untungnya, semua orang benar-benar tercengang, seluruh laut tiba-tiba menjadi tenang, dan tidak ada perselisihan. Setelah beberapa lama, Yun Xiao memimpin dan berkata, Saudara Guang Yi, apakah kamu sudah selesai? Apakah kita masih akan melanjutkan pertarungan ini? Tubuh Guang Yi gemetar dan dia menggertakkan giginya, kamu membunuh banyak tentara lautku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, dia menunjuk jarinya, dan 9 pedang bintang dingin surga utara muncul di depannya, memancarkan aura artefak saat mereka menekan ke depan. Niat membunuh menembus langsung ke tulang, Guang Yi berkata dengan kaget, tunggu. Selama kamu menyerahkan batu pelangi, kita bisa melupakan semua yang terjadi. Begitu dia mengatakan itu, 9 pedang bintang dingin langit utara membentuk diagram pedang di bawah kendali Yun Xiao, perlahan mengambil bentuk pedang. Kali ini, Guang Yi benar-benar bingung, batu pelangi itu sangat penting, jika dia bisa, dia tidak menginginkannya dalam situasi ini, tetap hidup lebih penting, tetapi dia benar-benar tidak bisa kehilangan batu pelangi, dia buru-buru berkata, apakah Anda ingin memiliki 3 bulan lagi untuk dipertimbangkan? Baru saat itulah kekuatan diagram pedang berhenti, itu dibongkar menjadi 9 pedang panjang dan dimasukkan kembali ke tubuh Yun Xiao, bukankah kamu murah? Wajah Guang Yi berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak berani berbicara.
Semua anggota suku laut merasa seolah-olah mereka telah sangat dipermalukan, mereka ingin bergegas dan mati. Bersama, kamu tidak diizinkan untuk menimbulkan masalah apapun selama 3 bulan, kata Yun Xiao, juga, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang batu pelangi ini. Ceritakan segalanya. Ekspresi Guang Yi berubah drastis, tetapi di bawah tatapan dingin yang lain, dia masih menyerah, dia menanggung penghinaan dan berkata, batu pelangi ini adalah harta karun Istana Naga, saya tidak terlalu yakin tentang alasannya, tetapi saya tahu bahwa ayah sangat menghargainya. Merasakan ekspresi tidak puas dan dingin Yun Xiao, Guang Yi menguatkan diri dan berkata, ada perubahan besar di Istana Naga Samudra Timur, dan seluruh keluarga kerajaan bermigrasi, sepertinya terkait dengan batu pelangi ini, aku tidak tahu apa-apa lagi, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan tahu. Hati Yun Xiao tersentak, dan dia tahu bahwa akan sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, serahkan atau tidak, aku akan memberimu jawaban dalam 3 bulan, kamu bisa menunggu beritaku. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya terbang keluar dari dasar laut, itu adalah tablet alam ilahi, yang telah menekan paus besar itu ke kedalaman yang tidak diketahui. Setelah menyingkirkan tablet alam ilahi, Yun Xiao mengendarai angin dan memecah ombak, meninggalkan Guang Yi, yang memiliki wajah suram dan kesal. Dengan sangat cepat, ras laut mengumpulkan pasukan mereka dan tenggelam ke laut, ratusan prajurit klan Paus Gigi yang dibawa Guang Yi hampir sepenuhnya musnah, hanya menyisakan beberapa lusin tentara yang terluka, sebaliknya, Paman Ming dan prajurit udang lainnya serta Jenderal Kepiting pada dasarnya dilestarikan. Yun Xiao menerobos ombak dan segera kembali ke puncak kota Haiti. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, mereka menatapnya dengan sedikit ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara. Tuan Muda Yun, bagaimana? Liao Yangbing bertanya, tidakkah kamu mengerti? Yun Xiao tertawa, bukankah itu sudah terpecahkan? Petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam, setelah pertempuran besar, ini disebut terselesaikan. Hadapi. Beiming Laifeng mendengus dingin, kamu mengatakan bahwa itu sudah diselesaikan, tetapi sekelompok yang lebih ganas datang, sekarang kamu mengatakan itu telah diselesaikan, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Jadi, Tuan Muda Win, apakah menurut Anda saya tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh? Yun Xiao tertawa, lain kali, saya harus merepotkan angin Tuan Muda untuk menghadapinya. Petik 2. Beiming Laifeng menoleh dan mendengus, ini urusanmu, apa hubungannya denganku? Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata dengan sinis, kamu juga tahu bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi apa yang kamu mengoceh? Kamu sangat tidak masuk akal. Kamu sangat kasar, sangat kasar. Beiming Laifeng sangat marah, jika bukan karena fakta bahwa dia takut dengan kekuatan pihak lain, dia benar-benar ingin naik dan membunuhnya. Wajah Liao Yangbing menjadi gelap, dan dia dengan cepat berkata, bagaimana situasinya sekarang? Akankah mereka datang lagi? Kota Haiti tidak tahan dengan invasi berulang mereka. Jangan khawatir, Tuan Kota Liao, kata Yun Xiao sambil tersenyum, meskipun belum sepenuhnya terpecahkan, itu hampir selesai, keluarga kerajaan Laut Timur berjanji kepada saya bahwa mereka tidak akan kembali selama 3 bulan, dan saya akan sepenuhnya berurusan dengan mereka dalam 3 bulan. 3 bulan, kamu hanya bisa menyimpannya selama 3 bulan. Banyak tokoh besar kota Haiti kembali panik. Wajah Liao Yangbing juga suram, mereka hanya menginginkan gadis kecil itu, Tuan Muda Yun, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika Anda menyerahkannya? Petik 2. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan saat dia menghela nafas, apakah ada di antara kalian yang melihat gadis kecil itu? Beberapa hari terakhir ini, ketika kamar dagang angin petir telah menyebabkan masalah hari itu, gadis kecil itu telah dikirim terbang dengan kehormatan bela diri dari 8 alam kehancuran dengan 1 pukulan, ratusan orang telah melihatnya, bisakah seorang gadis kecil biasa menahan pukulan dari seorang seniman bela diri yang dihormati? Apa? Wajah semua orang berubah menjadi hijau, Liao Yangbing berkata, ini, mungkinkah kamu sudah mati, gadis kecil? Kelompok anggota ras laut ini mengatakan bahwa mereka ingin melihat orang itu jika dia masih hidup dan mayatnya jika dia mati, di mana mayatnya? Yun Xiao menatapnya dan berkata, seorang gadis biasa berusia 10 tahun ditinju oleh kehormatan bela diri, apakah menurutmu masih ada mayat?
Petik 2. Ini Bian. Semua orang merasa pusing. Lalu bagaimana Anda bernegosiasi dengan ras laut? Liao Yangbing bertanya dengan ragu, bagaimana kita akan membalas mereka dalam 3 bulan? Aku berjanji untuk menemukan seorang gadis kecil yang terlihat hampir sama untuk mereka 3 bulan kemudian, kata Yun Xiao, saya hanya akan kembali dan melapor kepada mereka. Ini juga berhasil. Semua orang merasa pusing dan menganggapnya sedikit konyol, tetapi Yun Xiao adalah satu-satunya yang mengetahui detail masalah ini, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika dia tidak mengatakannya. Liao Yangbing tidak percaya, dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Yun Xiao, kota Haiti adalah fondasi hidupku, Anda tidak boleh mengabaikannya. Jangan khawatir, saudaraku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan menyelesaikannya untukmu dalam 3 bulan. Karena masalahnya sudah sampai pada ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, semua orang pergi dengan pikiran mereka sendiri. Beberapa pemain besar merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik dan mulai bersiap untuk mentransfer beberapa aset mereka untuk keselamatan. Setelah itu, Yun Xiao pergi ke pengasingan lagi, dia meminta Liao Yangbing untuk sejumlah besar batu primordial tingkat tertinggi tanpa ragu-ragu, dan yang terakhir memberinya lebih banyak tanpa ragu-ragu. Laut memang tenang, sebagai anggota keluarga kerajaan Donghai, Guang Yi harus menepati janjinya, adapun apakah dia kembali ke istana atau terus tinggal di perairan pantai, tidak ada yang tahu. Tidak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Beiming pergi ke kota bulan merah dan menunggu tanah abadi terbuka. Liao Yangbing juga memiliki niat untuk masuk ke alam abadi, tetapi dia menunggu Yun Xiao keluar dari pengasingan. Akhirnya, 10 hari kemudian, Yun Xiao keluar dari pengasingan, dia telah menyerap sejumlah ki primordial yang luar biasa, tetapi dia baru mencapai alam bela diri bintang 8 tingkat menengah, yang masih agak jauh dari puncak. Apakah ada berita tentang Ling Er? Yun Xiao bertanya. Han Xuan mengeluarkan 2 token giok komunikasi dan menyerahkannya kepada Yun Xiao saat dia berkata, Tuan Muda Yun, Anda bisa melihatnya sendiri. Yun Xiao memindainya dengan indera ilahi dan segera membaca informasi di dalamnya, dan wajahnya sedikit berubah. Mata Han Xuan bersinar dengan sedikit kekhawatiran saat dia berkata, kedua pesan itu dikirim hanya 2 hari terpisah, Tuan Muda Yun, Anda sudah memperhatikan masalahnya. Petik 2. 2 hari, ya, Yun Xiao menghancurkan liontin giok di tangannya, dan wajahnya menjadi gelap. Kedua token giok dikirim dari markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, salah satu dari mereka mengatakan bahwa tidak ada berita tentang Dingling Er, sementara yang lain dikirim dengan nada Dingling Er, mengatakan bahwa dia sudah berada di markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan dan semuanya baik-baik saja, dan bahwa Yun Xiao seharusnya tidak merindukannya. Agak aneh, tapi memang dari perusahaan dagang Tianyuan, kata Han Xuan, dapat ditentukan bahwa adik perempuan Ling Er pasti berada di markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan saat ini. Ya, Yun Xiao melanjutkan, tetapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, jika saya tidak salah, Ling Er telah kehilangan kekuatannya di kamar dagang. Apa? Han Xuan terkejut dan berkata dengan ngeri, Saudari Ling Er adalah presiden perusahaan perdagangan Tianyuan, dia telah memegang kendali selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam, bagaimana dia bisa tiba-tiba kehilangan kekuatannya? Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk menjatuhkannya? Mungkinkah Ding Peng berkolusi dengan orang luar lagi? Penilaian Yun Xiao membuatnya panik, dia tidak hanya mengkhawatirkan saudara perempuannya, tetapi juga khawatir tentang masa depan perusahaan perdagangan The Purple Cloud setelah perusahaan perdagangan Tianyuan berubah. Yun Xiao mencibir dan berpikir, sepertinya tebakan saya tentang perusahaan perdagangan Tianyuan benar, Ding San telah mengendalikan seluruh situasi di belakang layar, kalau tidak, bagaimana mungkin Ding Ling Er, yang bahkan tidak memiliki kaisar bela diri di sisinya di persatuan pedagang, yang ditempati oleh harimau dan serigala, bertahan selama bertahun-tahun. Ding San, oh Ding San, kamu telah menyembunyikan bakatmu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki ambisi yang begitu besar. Mata Yun Xiao semakin dingin, seorang pria yang bisa bertahan selama bertahun-tahun pasti memiliki ambisi dan kemampuan yang luar biasa. Dia memandang Han Xuan yang khawatir dan menghiburnya, jangan khawatir, Ling Er akan baik-baik saja untuk saat ini,
dan perusahaan perdagangan Tianyuan akan terus beroperasi seperti biasa untuk waktu yang singkat. Bagaimana kamu tahu? Han Xuan dengan cepat bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya untuk saat ini, kata Yun Xiao. Singkatnya, Ling Er seharusnya aman, tetapi kebebasannya dibatasi. Ketika waktunya tepat, saya akan pergi ke markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan dan mencari tahu secara langsung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang Ding San, namun, jika Yuan Bo benar-benar dibunuh oleh Ding San, maka dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia pergi ke perusahaan perdagangan Tianyuan, dia tidak akan menjadi pasangan Ding San. Saya lega mendengarnya, Tuan Muda Yun, kata Han Xuan, sedikit lega. Dia tampaknya memiliki kepercayaan buta pada Yun Xiao, dan dia tidak meragukan dia, baik dalam hal kekuatan atau kata-kata. Meskipun tidak ada persyaratan untuk orang-orang yang masuk, itu sangat berbahaya di dalam, kata Yun Xiao, dengan kekuatan Han Xuan, sebaiknya dia tidak masuk. Wajah Han Xuan sedikit memerah, dan dia terkekeh. Han Xuan adalah seorang pedagang, dan dia hanya belajar seni bela diri untuk melindungi dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pergi ke negeri dongeng wilayah timur. Dia sudah memberi tahu Jiang Qianrong segalanya dan berencana untuk pergi ke kota Bulan Merah bersama Yun Xiao, tapi sekarang, dia merasa sedikit masam di hatinya, dan dia memaksakan senyum dan berkata, dan saya kebetulan memiliki beberapa hal yang harus ditangani, jadi saya khawatir saya tidak bisa menemani Tuan Muda Yun ke kota Bulan Merah. Tidak apa-apa, Yun Xiao mengangguk, saya sudah mengganggu Han Xuan begitu lama, dan inilah saatnya untuk pergi. Sesaat kemudian, dua sosok terbang keluar dari kota Haiti dan menuju pulau teleportasi. Mereka adalah Yun Xiao dan Liao Yangbing. Tidak lama setelah mereka melangkah ke pulau teleportasi, susunan diaktifkan, dan mereka berdua tiba di kota Bulan Merah. Pada saat ini, kota Red Moon bahkan lebih ramai daripada pertarungan sebelumnya untuk festival pasangan. Saat mereka diteleportasi, mereka mendengar para penjaga berteriak, jangan hanya berdiri di sana. Semuanya, masuklah ke dalam. Yun Xiao sedikit terkejut, suara itu cukup familiar, dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah pria gemuk, Zhu Jingyi. Dia tidak tahu mengapa dia berganti pakaian penjaga kota Bulan Merah. Liao Yangbing mendengarkan instruksi dengan patuh dan mulai berjalan perlahan bersama kerumunan. Meskipun dia adalah tuan kota Haiti, tidak ada yang bisa mengenalinya di sini. Dia sudah bisa merasakan aura beberapa pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri di titik teleportasi kecil ini. Zhu Jingyi memerintahkan kerumunan dengan wajah lurus, dan tubuhnya yang gemuk membuat tempat itu tampak sangat ramai. Yi, kamu adalah Ying Luo. Ketika Zhu Jingyi akhirnya melihat Yun Xiao, lemak di wajahnya segera meremas, dan dia tampak sangat ketakutan. Dia membuka mulutnya dan hendak berteriak. Yun Xiao menepuk perutnya tepat waktu, mengirimkan aliran energi ke tenggorokannya dan menutup mulutnya. Jangan mengekspos identitasku, ada terlalu banyak orang di sini, dan saya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Zhu Jingyi menganggukkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan memberi isyarat dengan tangannya, terlihat sangat cemas. Seorang penjaga di samping sepertinya telah memperhatikan situasinya dan segera berjalan, berkata, Saudara Zhu, apa yang terjadi? Aku baru saja melihat anak ini memukulmu. Wajahnya menjadi galak saat dia memelototi Yun Xiao dan meraung, kamu berani memukul orang-orang di kota Bulan Merahku, apakah kamu lelah hidup? Wajah Zhu Jingyi segera berubah menjadi hijau dan keringat dingin keluar di dahinya. Dia buru-buru menghentikan penjaga itu. Jangan takut, Saudara Zhu, saya telah melihat banyak tuan muda generasi kedua dari tempat-tempat kecil seperti ini. Hari ini, saya membunuh beberapa dari mereka, sepertinya akan ada satu lagi. Dia mengangkat tinjunya dan hendak meraih Yun Xiao. Ledakan. Zhu Jingyi tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia meninju bagian belakang kepala penjaga, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kemudian, dia meninju dan menendangnya sebentar, dan nafas di tenggorokannya segera menghilang. Dia merasa jauh lebih baik. Ahem, Zhu Jingyi terbatuk keras ketika dia menyadari bahwa dia bisa berbicara lagi. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, orang bodoh buta ini benar-benar menyerang Yun, kakak laki-laki Yun, dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Bang bang bang, dia menendang beberapa kali lagi dengan kakinya yang gemuk dan berteriak, kakak Yun, kamu bahkan tidak mengenalnya, tersesat.
Penjaga itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia dipukuli hitam dan biru, dan dia merasa dirugikan di dalam hatinya, tetapi melihat pemandangan itu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa orang penting benar-benar datang. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melarikan diri. Dafei, datang dan bantu aku menjaga ketertiban, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan perlu pergi. Zhu Jingyi memanggil seorang pria kurus untuk menggantikannya, lalu menarik Yun Xiao ke aula dengan senyum di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa orang yang saya, Zhu Jingyi, kenal adalah kakak laki-laki Yun Xiao. Saya benar-benar beruntung, ini adalah berkah dari kehidupan saya sebelumnya, kuburan leluhurku berasap, dan aku telah berdoa selama 500 tahun di depan para dewa. Baiklah, baiklah. Yun Xiao segera menyela sanjungan menjijikkan ini dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi penjaga kota bulan merah? Sepertinya kamu seorang pemimpin kecil, baik-baik saja. Hehe, Zhu Jingyi meremas wajahnya yang gemuk dan tersenyum dengan cara yang menyanjung, itu semua berkat kakak laki-laki Yun Xiao. Anggota organisasi es batu kami sekarang telah menjadi penjaga kota bulan merah, saudari Xiao Xue tahu bahwa saya dekat dengan kakak laki-laki Yun Xiao, jadi dia mempromosikan saya menjadi pemimpin kecil. Kakak Yun Xiao, kamu tidak tahu betapa mengesankannya aku sekarang. Dia berkata dengan cara yang tinggi dan perkasa, tidak ada orang biasa yang bisa menjadi penjaga kota bulan merah, tidak peduli apa tingkat kultivasi yang dimiliki para ahli dari seluruh dunia, bahkan jika mereka adalah penguasa bela diri dari 9 surga, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun ketika saya memarahi mereka dengan keras dan memelototi mereka. Haha, ini sangat memuaskan, sangat memuaskan. Liao Yangbing, yang berdiri di samping, mengangguk dalam hati, berpikir bahwa Yun Xiao benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengan kota bulan merah, dia bisa dirawat meskipun mereka hanya saling mengenal, sepertinya benar untuk berinvestasi padanya. Yun Xiao menganggapnya lucu dan berkata, oh, di mana bola salju? Oh tidak, saudari bersalju sekarang. Mata Zhu Jingyi berbinar dan dia berkata, kakak laki-laki Yun Xiao, kamu tidak tahu ini, tetapi saudari Xiao Xue telah kehilangan banyak berat badan baru-baru ini, dia telah mencarimu di mana-mana. Dia tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan lembut, saya mendengar dari saudara-saudara di organisasi bahwa saudari Xiao Xue sangat merindukan kakak laki-laki Yun Xiao sehingga dia bahkan tidak bisa makan atau minum, itu sebabnya dia semakin kurus dari hari ke hari. Puff! Yun Xiao batuk seteguk darah, yang memercik ke seluruh wajah Zhu Jingyi. Zhu Jingyi tersenyum meminta maaf dan berkata, kakak laki-laki Yun Xiao, ikut denganku untuk menemui kakak perempuan Xiao Xue, jika kamu tidak pergi, kakak perempuan Xiao Xue akan sangat merindukanmu sehingga dia akan menjadi sekurus tongkat, saudara-saudara kita akan patah hati. Yun Xiao segera mengerti bahwa Jiang Ruomei telah mengatur Zhu Jingyi untuk menjaga susunan teleportasi sehingga dia bisa mendapatkan berita tentangnya sesegera mungkin, dia tidak sabar untuk menurunkan berat badan. Mengingat bahwa dia telah berjanji pada wanita itu, dan bahwa dia adalah penyebab obesitasnya, Yun Xiao segera setuju dan berkata, minta gadis gemuk itu untuk datang ke Teluk Bunga Persik, meskipun saya memiliki cara untuk membantunya, kekuatan saya terbatas, aku perlu meminjam kekuatan praktisi kuat lainnya. Zhu Jingyi sangat gembira, dia tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban berat dan melarikan diri dengan gembira. Yun Xiao merenung sejenak, lalu pergi ke Teluk Bunga Persik bersama Liao Yangbing. Dia tidak berani menggunakan murid bulan di kota bulan merah, dia harus memiliki perlindungan dari master yang kuat seperti Ning Keiwei untuk menggunakannya. Mengetahui statusnya, dia terbang di udara bersama Liao Yangbing, seperti yang diharapkan, tidak ada yang menghentikan mereka dan mereka segera tiba di atas Teluk Bunga Persik. Meskipun lingkungannya tidak berubah, ada lebih banyak ki spiritual dan vitalitas daripada terakhir kali dia datang, sepertinya Ning Keiwei telah keluar dari hatinya yang tertutup, bahkan lingkungan telah berubah dengan perubahan keadaan pikirannya. Karena kamu datang, turunlah, suara merdu Ning Keiwei datang. Keduanya dengan cepat terbang, tiba-tiba, lampu hijau muncul dan dengan ledakan, tubuh Liao Yangbing terhalang oleh sesuatu dan memantul keluar, dia melakukan beberapa jungkir balik di udara dan dikirim ratusan meter jauhnya. Wajah Liao Yangbing dipenuhi dengan kengerian, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan, lampu hijau sepertinya telah dijentikkan oleh pihak lain dengan santai,
dengan kekuatannya dari puncak penguasa bela diri bintang 4, dia secara alami tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dia seperti perahu kecil yang menghadap ombak yang luar biasa, dan hanya bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Kota Bulan Merah memang salah satu dari 7 kekuatan besar di dunia, setiap wanita acak sudah sangat kuat. Liao Yangbing, bagaimanapun, adalah rubah tua yang licik. Ekspresi hormat segera muncul di wajahnya saat dia dengan hati-hati berdiri di langit, tidak berani bergerak. Nyonya Keiwei, kata Yun Xiao, teman ini adalah teman saya. Suara Ning Keiwei terdengar, Pitchwoodku tidak menyambut orang luar, termasuk beberapa temanmu yang tidak bisa dijelaskan, kecuali mereka menyenangkan mataku, dia tidak lagi memiliki ini, jadi tetap di luar. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia hendak mengatakan sesuatu ketika Liao Yangbing buru-buru berkata, ini adalah tanah Tuhanku yang berharga, jadi tidak pantas bagiku untuk mengganggumu, tidak apa-apa untuk tinggal di luar, Tuan Muda Yun, Anda bisa masuk sendiri. Melihat tampang saleh rubah tua itu, Yun Xiao tahu bahwa dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada ahli puncak di depannya, jadi dia tidak memaksanya untuk melakukannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam gedung. Aroma samar tercium dari dalam, itu adalah air liur naga terbaik, hanya satu bau seperti menyerap ratusan batu purba, itu jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Yun Xiao berjalan langsung ke gedung tanpa rasa takut. Ning Keiwei sedang duduk bersila di kursi kehormatan, menghirup dan menghembuskan kekuatan esensinya, berkultivasi dengan tenang, dia perlahan membuka matanya, yang mengungkapkan secercah cahaya, dan berkata dengan heran, lumayan, tidak buruk sama sekali, Anda baru saja menerobos ke alam bela diri bintang 8 sebulan yang lalu, dan baru 20 hari, namun Anda telah melangkah ke tingkat menengah dari alam bela diri bintang 8, kecepatan kultivasi seperti itu langka di dunia. Dia berhenti sejenak dan tiba-tiba tertawa serak, aku bingung, jika Anda tidak memiliki bakat yang tak tertandingi, Anda tidak akan bisa mencapai pencapaian luar biasa di usia yang begitu muda, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari kota Haiti? Petik 2. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, itu bisa dibuang, entah masih belum ada berita tentang mutiara bulan dari Laut Timur, atau mereka telah memperoleh beberapa hal aneh lainnya. Oh, minat Ning Keiwei tergudang, melihat alis lurus Yun Xiao, dia tidak bisa tidak menghiburnya, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan beberapa manik-manik di dunia ini. Yun Xiao mengangguk sedikit setuju, tetapi dia memiliki pikiran lain di benaknya, karena dia bahkan tidak dapat menemukan kota Bulan Merah atau kota Haiti, mungkin dia harus kembali ke wilayah selatan dan pergi ke tempat tinggal gua di mana Sekte Permata Surgawi telah memperoleh warisan tubuh ilahi. Dinding gua bertatahkan mutiara bulan dari Laut Timur, tetapi batasan dan kekuatan di dalamnya tampaknya sulit untuk dilanggar. Selain itu, warisan tubuh ilahi tidak terbayangkan, hal-hal yang tersisa di dinding gua pasti dilakukan oleh orang yang maha kuasa sejak lama, akan sangat disayangkan jika mereka dihancurkan untuk mengambil mutiara. Namun, bahkan jika dia tidak bisa menembus dinding untuk mengambil mutiara, jika dia bisa memicu cahaya dari warisan tubuh dewa, dia mungkin bisa menahan klon Master Iblis di tubuhnya. Ning Keiwei tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya tersenyum dan bertanya, apa maksudmu dengan keuntungan yang tidak dapat dijelaskan? Yun Xiao melakukan beberapa gerakan mantra dengan kedua tangan dan perlahan membuka ruang di depannya, cahaya lembut keluar darinya, dan sebuah batu besar perlahan muncul, bersinar dengan cahaya warna-warni. Yun Xiao sedikit mengernyit, Aegirin tampaknya telah berubah lagi. Ning Keiwei terkejut dan berkata, ini Pixiu Aegirin. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, tidak hanya ukuran tubuhnya yang berbeda, tetapi auranya juga sangat berbeda dari apa yang dia ingat. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam keadaan ini? Setelah beberapa saat, Ning Keiwei akhirnya menerima kenyataan bahwa batu di depannya adalah sepotong Aegirin, dan matanya menunjukkan ketakutan. Yun Xiao menceritakan segalanya secara rinci dan berkata, saat ini, aku bahkan tidak tahu apakah gadis kecil di dalam Aegirin masih hidup atau mati, aku hanya bisa membiarkannya berubah sendiri. Ning Keiwei tertegun sejenak setelah mendengar ini, dia berpikir keras dan akhirnya berkata, seperti yang kamu katakan,
Xiao Hong harus diubah dari batu pelangi, pasti ada hubungan yang besar di antara batu pelangi, jika kita ingin mencari tahu hubungannya, kita mungkin harus pergi ke Istana Laut Timur. Bersambung.